sekalian yang dikasihi Tuhan, kami sekeluarga pada saat ini boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana oleh kasih karunia Tuhan kami masih diberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Juga kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Patang dan juga Bapak Vikaris Christian Eka yang senantiasa melayani kami, mendoakan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga, pelayanan dengan Tuhan kendaki. Khususnya Bapak Vikaris yang akan melayani kami melalui kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang boleh mempercayakan kami kembali untuk ikut ambil bagian dalam ibadah rumah tangga di tahun 2021 ini. Tuhan juga kiranya memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh ikut ambil bagian dalam ibadah rumah tangga kami, walaupun itu masih dalam secara virtual. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada saat ini kami keluarga mohon didukung di dalam doa akan kehidupan kami, dalam tugas pekerjaan kami, dan juga dalam setiap kerinduan kami dalam keluarga kami saat ini. Juga berdoa buat adik kami Heri yang saat ini ada di Merauke. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan kesehatan di sana agar di dalam tugas pekerjaannya ia senantiasa dekat dengan Tuhan dan juga boleh diberkati dalam setiap apa yang direncanakan dalam kehidupannya, apa yang digumuli, sehingga semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, biarlah mereka juga senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan. Demikianlah dari kami, doa yang ingin kami didukung, biarlah Tuhan juga memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah kita tenang, kita akan memulaikan ibadah kita bersama keluarga Bapak Hendrikus Sapteno. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 8 bait pertama, Abadi Tak Nampak. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Hendrikus Sapteno jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kita menyanyi dari NKB nomor 21 bait pertama, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru.
Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini di tengah persekutuan keluarga dalam ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga Bapak Henrikus Sapteno, Firman-Mu telah kami buka. Kami akan rindu membaca dan merenungkannya. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus Tuhan menguasai kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, mampukan agar hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun dengan jemaat Tuhan yang akan mengikuti, sehingga mereka senantiasa juga dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35 berkata demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian bacaan renungan kita pada malam hari ini. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau merenungkannya dalam kehidupan siang dan malam. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35, kita akan merenungkannya dengan tema jangan menahan kebaikan. Jangan menahan kebaikan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana hikmat atau dari mana asal hikmat? Bagaimana manusia dapat menjadi sungguh-sungguh disebut sebagai orang bijak? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab ketika kita membaca kitab Amsal. Jadi kalau kita membaca kitab Amsal, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan dengan sendirinya terjawab. Kitab Amsal sebagaimana kita membacanya mulai dari pasal 1. Tidak banyak berbicara tentang sejarah, tidak banyak berbicara tentang hukum atau kehidupan keagamaan Israel. Namun secara umum Amsal Salomo ini senantiasa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kita menjalani hidup. Juga memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu menghasilkan akibat-akibat, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Jadi kalau tindakan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, maka
hasilnya pun pasti memuliakan Tuhan atau hasilnya pun positif. Demikian pun dengan sebaliknya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Salomo hendak menyampaikan bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu berbuat apa yang baik dan yang lebih penting, yakni tidak menahan kebaikan. Mulai dari ayat 27 sampai 32, kita diingatkan tentang hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan dari ayat 27 sampai 32, di sana Bapak Ibu akan melihat tentang apa yang diingatkan tentang kehidupan kita. Tentang bagaimana kita harus melakukan kebaikan. Agar nyata bahwa kita benar-benar melakukan akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita senantiasa melakukan yang terbaik. Kita senantiasa memberikan yang terbaik bagi sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menahan kebaikan padahal kita mampu melakukannya menunjukkan bahwa kita bukan anak Tuhan yang setia. Namun hanya sebagai anak Tuhan atau pengikut Kristus yang pura-pura atau yang palsu. Sebab kita masih dipengaruhi oleh kuasa dunia. Kita masih cenderung memikirkan akan kedagingan kita. Selanjutnya rangkaian 3 ucapan dalam ayat 33 sampai 35 membandingkan hal yang positif dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati orang bijak. Tetapi orang bodoh yang mengejek Tuhan, yang menghujat Roh Kudus, pada akhirnya akan dicemooh. Sebagaimana dikatakan Petrus dalam yang berkata, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dapat kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia atau kita pada hakikatnya adalah baik. Dan Allah telah melengkapi hidup kita dengan nurani untuk berbuat baik. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena kita segambar dan serupa dengan Allah, maka Ia pun mau kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia yang menciptakan kita tidak mungkin membiarkan kita begitu saja menjalani hidup. Tentu Ia akan berusaha, Ia akan senantiasa membimbing kita agar senantiasa melakukan yang terbaik. Jangan malah menahan kebaikan bagi orang yang berhak untuk menerima kebaikan itu. Kebaikan tidak selalu bersifat material. Kita tidak dinilai baik hanya jika kita membantu orang lain dengan harta
dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kelihatan, dengan apa yang kita punyai. Namun memberi nasihat kepada seseorang yang membutuhkannya, sehingga dia tidak jadi melakukan kejahatan. Ini juga adalah perbuatan baik. Ini sama halnya kita mengasihi orang. Jadi mengasihi atau berbuat baik bukan hanya berlaku ketika kita membagi berkat atau kita mengulurkan tangan. Namun ketika kita menasihati orang agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, itu juga merupakan suatu bukti bahwa kita mengasihi, bahwa kita mau berbagi kasih, kita mau menasihati, kita mau mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diindahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan kebaikan tidak harus punya harta, tidak harus punya jabatan tinggi, ataupun orang yang terkenal. Namun kebaikan bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Mulai dari anak-anak kecil hingga orang yang lanjut usia. Sebagai orang muda selalu diajarkan untuk berbuat kebaikan sekecil apapun kepada orang-orang tua yang membutuhkan pertolongan. Begitu juga kita sebagai orang tua. Kita dituntut untuk melakukan kebaikan agar anak-anak bisa meniru keteladanan kita sebagai orang tua. Sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang baik, tumbuh menjadi orang yang bijaksana, tumbuh menjadi orang yang berhikmat, yang baik dan yang suka menolong. Sebab menolong adalah salah satu perintah Tuhan yang harus dilakukan. Dalam firman Tuhan dikatakan, tolong menolong, saling tolong menolonglah dalam menanggung bebanmu. Jadi perintah untuk berbuat baik memang harus dilakukan. Memang harus kita miliki. Kita harus menasihati sesama kita yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Agar nyata bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia, yang senantiasa mau berbagi kasih, yang senantiasa mau menasihati sesama yang membutuhkan akan kebaikan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan rugi karena kita selalu berbuat baik. Jadi jangan kita berpikiran bahwa kalau kita berbuat baik, maka kita akan rugi. Namun dengan berbuat baik, justru akan membuat kita semakin berkati, semakin dimampukan dalam melakukan setiap perkara atau dalam melakukan segala hal. Berbuat baik merupakan suatu batu loncatan untuk menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik ada hubungannya dengan hukum tabur tuai. Jadi berbuat baik
ada hubungannya dengan hukum tabur tuai. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu tabur hari ini, maka kamu akan menuai hasilnya nanti. Jadi kalau hari ini atau dalam hari-hari kita senantiasa berbuat baik atau menabur kebaikan, maka kelak kita akan menikmatinya. Mungkin kita tidak akan menikmatinya, namun bisa saja turun kepada keluarga kita, bahkan keturunan kita. Jadi jangan kita berhenti atau jangan kita berpikir bahwa kalau saya berbuat baik saya akan rugi, karena saya tidak akan mungkin menikmatinya lagi. Apalagi karena saya sekarang sudah tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikiran seperti itu. Saya teringat nenek saya dulu selalu berkata bahwa kita harus rajin menanam. Tujuannya agar anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat menikmatinya kelak. Atau agar cucu kita tidak pergi melihat tanaman orang lain. Karena ada juga orang tua yang berpikiran bahwa jikalau saya menanam hari ini, saya akan rugi karena saya tidak akan menikmatinya lagi. Itu pikiran pendek. Itu tidak berpikiran panjang. Meskipun kita tidak akan menikmatinya, namun anak-anak kita, cucu kita, dan keluarga kita dapat menikmatinya. Demikian pun dalam berbuat baik. Misalnya ada orang yang meminta tolong kepada kita, meminta uang misalnya, meskipun hanya 1.000, tetapi uang 1.000 itu bisa berkali lipat kalau orang yang kita kasihi itu sudah sukses. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Sebab Allah juga tidak jemu-jemu berbuat baik kepada kita. Ia telah rela digantung di atas kayu salib karena Dia begitu mengasihi kita agar kita tidak tenggelam dalam maut karena keberdosaan, namun Ia rela mati agar kita dapat menikmati keselamatan, kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal dalam Tuhan. Karena itu berbuatlah sesuai dengan kehendak Tuhan agar kebaikan juga menghampiri kita. Sebab kita dinilai bukan dari apa yang kita lakukan atau katakan, namun apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik bagi sesama kita, terlebih pada Tuhan.
Sekali lagi saya katakan, kita dinilai bukan dari apa yang kita selalu katakan, namun dari apa yang kita lakukan dalam tindakan nyata, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan akan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 100, sekaligus kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah pejadamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh menjalani ke setiap kehidupan kami. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Biarlah apa yang sudah kami lakukan hari ini dapat membawa sukacita dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan secara online dalam ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga Bapak Henrikus Sapteno. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi keluarga Bapak Henrikus Sapteno. Berkati hamba-Mu ini dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga. Berkati hamba-Mu dalam tugas yang diembankan kepadanya. Berkati dalam pekerjaannya. Mampukan hamba-Mu dalam mengerjakan setiap tugas pekerjaannya. Berkati ketika ia keluar rumah maupun ketika ia kembali. Sehingga hamba-Mu ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berkati setiap apa yang dilakukan, kerjakan setiap harinya. Biarlah dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab yang sungguh. Dan melalui semuanya itu dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Berkati Ibu kekasih, Ibu Lucy dalam tugas tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai pendamping bagi suami. Engkau memampukan dia, Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan kesehatan, berikan ketabahan, kesabaran, sehingga ia senantiasa boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan apapun yang menjadi kerinduan harapan dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan Bapa di sorga, segala harapan dan kerinduan dari keluarga hamba-Mu ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati akan hamba-Mu ini senantiasa, agar senantiasa diberkati oleh Tuhan.
bahkan segala kerinduan dan harapan di tahun 2021 ini senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi saudara Heri yang ada di Merauke. Tuhan kiranya hadir memberkati saudara kekasih kami ini. Memberkati setiap aktivitas, memberkati pekerjaan, memberkati keseharian yang dijalani. Bahkan semua harapan-harapannya dalam masa mudanya, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasihan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sehingga semuanya dapat terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati masa mudanya Tuhan, sehingga saudara kekasih kami ini boleh menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa buat saudara-saudara dari Ibu Lucy dan Bapak Henrikus, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan kiranya hadir memberkati akan keluarga atau saudara-saudara dari hamba-Mu ini, sehingga mereka juga senantiasa dalam penyertaan Tuhan, senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan kesehatan, peliharakannya Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Ekumenik Kartago Boronloe yang senantiasa setia dalam mengikuti ibadah secara online. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Tilik setiap keberadaan hidup dalam keberadaan hidup jemaat-Mu. Berkati dalam setiap keluarga mereka, dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan setiap hari, sehingga jemaat-Mu senantiasa menikmati akan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Mampukan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, agar mereka senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Berkati anak-anak dalam jemaat Tuhan, dalam studi mereka, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Berkati anak-anak-Mu ini. Saat ini sebagian dari mereka sudah mulai tatap muka, dan juga sebagian dari mereka masih mengikuti pembelajaran secara daring. Engkau berkati anak-anak dari jemaat-Mu, agar mereka senantiasa tekun dalam setiap proses yang dijalani. Apapun yang menjadi kerinduan dan cita-cita mereka, Tuhan yang akan mewujudkan. Cukupkan segala kebutuhan dan keperluan dalam studi mereka, sehingga dapat berjalan seturut dengan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Berdoa bagi Ibu Yohana Sidandi, Bapak Martin Sombolinggi, dan saudara kami Sandias Tete, dan bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan kiranya mengetahui setiap keberadaan mereka. Tuhan kiranya menjamah setiap umat-Mu dalam kelemahan tubuh, sehingga mereka boleh sembuh atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Berkati jemaat, berkati majelis jemaat Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pelayanan mereka, sehingga mereka senantiasa dimampukan dalam mengemban tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan ini, sehingga dapat dikelola, dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan dalam jemaat kami, Jemaat Ekumenik Kartago Boronloe. Yang masih ada pada kami Tuhan, ajar kami untuk mempergunakannya dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami
syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 163, bait pertama, tak mudah jalanku. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, karena itu pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan duduk kembali.